Baik, langsung saja kita mulai. Teman-teman sudah melihat ada dataset seperti ini ya, mulai dari kiri. Di sini ada dataset yang kita dapatkan sebanyak mungkin sekitar 300-an seperti itu ya. Apa saja yang ada di sana? Mulai kita lihat dari ini adalah ada hasil crawling ya dari sosial media khususnya TikTok ya dengan namanya adalah dunia vokasi. Kemudian di sini ada captionnya ya. Nah, love ini apa? Love ini adalah berapa orang yang menyukai gitu. Menyukai postingan tersebut. Ini adalah share count berarti berapa orang yang mengirimkan ya, mengirimkan postingan tersebut. Kemudian di sini ada play count, yaitu seberapa banyak orang yang menonton. Ya, jadi ini views seperti itu. Kemudian di sini komentar, ya, berapa orang yang berkomentar. Kemudian collect. Collect di sini adalah simpan ya, teman-teman ya. Simpan. Jadi berapa orang yang menyimpan materi tersebut. Kemudian di sini teman-teman perhatikan ada juga durasi, ya, ada durasi. Jadi nanti ini kita bisa lakukan pembagian misalnya sekian sampai sekian durasi pendek, durasi panjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau nol ini adalah, kenapa ada nol? Karena itu adalah foto ya teman-teman ya. Itu adalah foto. Kemudian musik, nanti musiknya apa? Di sini sudah ada, apakah suara asli atau apa. Kemudian kalau di sini meta musik juga sama. Kemudian di sini kita lihat kapan di-upload ya, kapan di-posting seperti itu ya, teman-teman ya. Kapan ini di-posting. Itu. Lalu kita tarik lagi ya yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini adalah webnya atau ini adalah linknya. Jadi kalau kita nanti ambil di Eviva itu, kita bisa langsung dapat linknya ya, menuju ke mana link tersebut ya videonya. Nah, sekarang kita mau mulai nih, apa saja yang bisa kita lakukan ya dari data-data yang ada di sini ya, yang ada di sini. Nah, kita mulai saja teman-teman. Jadi di sini yang bagian O ini ya, ini O. Ini kan masih kosong ya kalau ini yang N. Nah, ini masih kosong. Kita akan isi mulai dengan ya apa saja yang bisa kita tarik nih teman-teman kira-kira dari sini. Coba apa saja yang mau bisa kita ambil. Silakan di komen. Silakan di komen nih. Kita belajar menganalisis ya. Jadi oh ini bisa diginikan Pak, bisa diginikan. Coba silakan di komen. Ayo teman-teman, halo. Data apa saja yang bisa diambil nih dari sini? Itu yang kita mau olah dulu. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Eh, Kenapa tidak ada yang menjawab ini? Nah, dari data ini misalnya ya, kita mau lihat tanggal nih. Namun, di sini kan teman-teman lihat nih, tanggal ini kan banyak nih ya. Dari tanggal, kemudian ada juga jamnya ya. Nah, di sini kan kita nggak bisa olah ini kalau dia punya data seperti ini. Nah, kita mau lihat dulu ini, apakah dia nilainya teks atau number. Gimana kemarin caranya, teman-teman? Gimana caranya mengecek Pakai sama dengan is number. is number ya? Sama dengan is number gitu ya. Is number, kemudian diklik saja. Nah, ini false ya. Jadi artinya apa kalau false? Salah. Berarti itu Salah Pak. adalah nilainya teks ya, bukan number. Nah, kalau gitu kita mau nih, kita mau ambil hanya bagian tanggal saja nih teman-teman. Untuk mengambil tanggal saja kita bisa ada namanya date value teman-teman. Ya, sama dengan
That value seperti itu ya, that value. Jadi di sini mengkonversi string tanggal ke nilai tanggal ya, mengkonversi string tanggal nih, ini string ya, atau teks, dia akan diubah ke nilai tanggal ya, jadi ke value tanggal seperti itulah. Kemudian kita ambil that value ini. Nah, setelah that value kan ini bukan hanya string tanggal saja ya teman-teman ya. Ini kan dari kiri ke kanan bukan hanya tanggal tapi ada jam. Gimana caranya kita hanya mengambil string tanggalnya saja? Ayo, kira-kira gimana caranya mengambil hanya tanggalnya saja tuh? Gimana teman-teman? Ayo, ayo cepat-cepat. Ada yang komen? Gimana cara mengambil tanggalnya nih? Pakai query, Pak. Nggak perlu pakai query, hanya mengambil tanggal. Gimana? Query diapain? Kita mau ambil itu, hanya string yang kirinya ini gimana nih? Left, Pak. Iya, pakai left ya. Teman-teman diingat lagi nih, ya. Diingat lagi ya. Nah, left ini kan masuk string ya. Nah, kalau di sini kan kita bisa nanti hitung ya. Oke, dia pakai dari dua, sebentar. Oke, dia minta nih jumlah karakter. Berapa nih jumlah karakternya? Nanti kita hitung misalnya dari sini sampai ke 14 ini kan. Total ada berapa karakter ini teman-teman? 9, Pak. 9. Yakin? Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 10. 9, 10. 10 ya. Jadi 10. 10. Nah, setelah itu lalu tutup. Nah, ini kan sudah dapat nih. Ini format tanggal teman-teman. Meskipun nggak seperti ini, sebenarnya dia adalah format tanggal. Jadi teman-teman tinggal ganti aja nanti. Ini namanya kita mau ambil tanggal ya. Nah, kita tinggal ubah di sini, ambil di sini teman-teman. Lalu ada di mana ya? Format. Ya, lalu di sini ada namanya tanggal ya. Ini is tanggal. Nah, dia sudah ketemu nih tanggal 8, 14, tanggal 14 bulan 8 tahun 2024. Jadi sudah aman. Oke, begitu juga nanti dia sampai ke bawah akan otomatis. Nah, di sini juga saya akan tambah sedikit materi gimana caranya untuk eh, memanggil data secara otomatis ya, bukan pakai double klik begini ya. Nah, kalau double klik seperti ini adalah rumusnya diterapkan sampai ke bawah. Oke. Tapi saya juga ada satu rumusan supaya dia rapih dan kalau ada penambahan dia otomatis. Kalau begini kan nanti misalnya ada penambahan di sini ya untuk data yang dinamis, teman-teman. Nah, kita misalnya copy ini ke bawah ya, copy, saya mau copy saja. Ini kan nggak kepanggil nih ya, bener nggak? Nggak langsung otomatis kan? Nah, ini ada rumusan teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai namanya adalah array formula ya. Namanya adalah array formula nih di bagian kirinya ini. Jadi teman-teman tinggal tulis saja di sini array formula. Nah, ini untuk kecepatan, kerapian. Jadi nanti kalau ada perubahan di bawah dia bisa bagus. Ya, array formula nih teman-teman. Nah, kita mau array formula. Kalau di sini kosong, ya isinya kosong aja. Tapi kalau ada isinya, masukkan ini rumusan ini. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kita bisa pakai if lagi teman-teman ya. If apa? Ya, if dari M2 sampai M, ya kan? M2 sampai M, ya, sama dengan kosong jika isinya nggak ada. Kan begitu? Ya, tolong diisi, ya isi dengan kosong aja. Nah, Nah, lalu kalau false, baru ambil yang ini. Ya, jika false, ambil data yang ini. Namun di sini, teman-teman, ini juga harus dibuat M2 sampai M juga ya, sampai M. Oke, jadi prinsipnya kalau ini kosong, berarti isi kosong. Kan itu if ya.
Kemudian kalau ada nilainya, ya, berarti kalau false seperti itu baru masuk dari value left tadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti tinggal ditutup saja. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Sudah benar ya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita enter saja. Nah, ini sudah otomatis. Loh, apa bedanya Pak sama yang double klik Pak? Iya kan begitu pasti pertanyaannya ini. Apa bedanya? Nah, di sini bedanya belum kelihatan. Nah, kalau di sini kan kita nggak ada rumus nih kelihatan ya. Nah, hanya langsung tanggal nih. Ya, hanya langsung tanggal. Bedanya teman-teman, kalau misalnya nanti data ini dinamis ya, tahu ya, dia ada penambahan data terus menerus, dia akan otomatis mendetek nih. Contohnya gimana Pak? Begini contohnya. Ah, ada lagi data di sini ya kan. Ah, dia tahu nih, ya, dia tahu. Paham ya? Teman-teman ya, ini nanti sangat berguna untuk supaya data itu lebih rapi dan cepat otomatis ya. Kita otomatisasi teman-teman. Nanti sering teman-teman pakai ini bagus ya. Jadi kalau kita ini hapus, dia nggak mau. Nah, ya akan mau teman-teman. Karena ini sudah acuan di atas. Ini tetap dia ngecek rumusnya hanya satu. Ya. Keunggulan lainnya adalah dia tidak terlalu berat. Kenapa tidak terlalu berat? Karena penerapan satu kolom ini hanya menggunakan satu rumus yang ada di sini. Ini dia. Jadi tidak ada ini. Nah, dia sudah ini hasilnya nih. Jadi kalau kita pun ini delete-delete dia tidak akan mau ya. Nah, kalau kita isi dengan yang lain ya, kita iseng-iseng ya, kita tambah karena ini mengaplikasikan sampai kolom akhir ini. Nah, di sini saya tambah nih misalnya ada X seperti itu ya. Atau saya buat tanggal lah. Tanggal berapa ya? Bulan 11 ya. Tanggal 25 tahun 2023 seperti itu. Nah, dia nggak akan mau teman-teman. Nggak boleh dibuat manual seperti ini. Nah, ini mengantisipasi juga kalau orang-orang langsung hard code seperti ini. Nggak boleh. Jadi kalau udah sistem seperti ini, jadi kedetek nanti tuh siapa yang isinya asal-asalan ya. Isinya nggak bener. Nggak bisa langsung masih buat tanggal. Nah, di sini dia akan ref. Nggak bisa nih. Hei, ada di bawah ini katanya. Tertimpa di kosong di 394. Ini dia nimpa. Ya. Jadi sembari juga saya jelaskan ini ya. Ini nimpa di sini 394. Nah, kalau kita hapus, dia akan kembali lagi ya. Gimana? Udah pernah belajar tentang itu sebelumnya? Pakai reform? Belum, Bapak. Lupa. Belum ya? Gimana? Belum, Menarik Pak. ya? Iya, Menarik, Pak. Bang. Menarik teman-teman. Nah, kalau kita hapus ini, ya misalnya nggak dipakai lagi, dia pun ikut ya. Nah, jadi enak deh, rapi ya. Jadi dia juga ikut. Jadi pelan-pelan kita terapkan. Gitu juga kayak VLOOKUP kemarin ya. Kemarin Pak memang belum dipakai. Iya, kemarin belum dipakai. Nah ini sekarang mulai kita pelan-pelan kita pakai ini. Jadi kalau nggak kita gunakan itu sayang banget. Gitu ya. Maka kolomnya akan mengikut. Bukan kolomnya mengikut ya. Jadi datanya yang di kolom tersebut yang mengikut gitu ya. Jadi di sini dia yang mengikut tadi. Oke? Kemudian setelah tanggal, kita akan bisa apa lagi teman-teman? Contoh, tadi ada tanggal, kemudian kita bisa juga mengambil hari teman-teman ya. Mengambil harinya ini hari apa sih ini? Gitu. Itu mau tahu ini hari Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pengambilan seperti itu kita bisa juga ini teman-teman ya. Caranya gampang sekali ya untuk melakukan pengambilan tanggal hari yang ada di untuk bagian di sini nih. Contoh kita buat ini day atau hari ya. Nah, rumusan yang bisa kita gunakan teman-teman tadi setelah yang tanggal kita bisa namanya memilih ya, choose a weekday. Seperti itu. Choose weekday artinya tolong dipilih do ini sebagai weekday. Weekday berarti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Namun dari awal minggu itu sebenarnya awal minggu, satu minggu itu di hari Minggu teman-teman ya, bukan Senin ya. Jadi Minggu, jadi dari Sunday, Monday gitu ya, Sunday, Monday.
Nah, kalau gitu gimana caranya? Nah, caranya gampang sekali ya, teman-teman. Tinggal kita buat di sini choose ya. Nah, kita bisa juga pakai rumus choose ini, teman-teman. Elemen dari daftar pilihan berdasarkan indeks. Nah, nanti kita buat indeksnya ya. Choose apa ya? Choose pada weekday dia, weekday-nya ya. Weekday. Hari dalam seminggu pada tanggal yang disediakan sebagai angka. Nah, ini. Oke, tanggalnya ada di mana nih? Ada di sini. Oke. Ya, tanggalnya ada di O2. Ya, tanggalnya ada di O2. Oke. Nah, setelah ini kita mau apain ini gitu ya. Kita tutup aja dulu. Kemudian kita masukkan indeksnya. Nah, indeksnya apa? Indeksnya kita buat sebagai harinya tadi, dimulai dari minggu. Ah, jadi kalau begitu gimana kita tulis di sini? Minggu ya, minggu ya. Minggu benar ya, minggu. Oke. Lalu kita tutup. Setelah minggu hari apa, teman-teman? Setelah Belum, Pak. minggu, Senin, Pak. Senin ya. Nanti teman-teman ke bahasa Inggris juga dibuat. Ini boleh-boleh aja sih ya. Minggu, Senin, kemudian setelah Senin, Selasa ya. Lalu kita buat lagi hari Rabu. Setelah Rabu kita buat hari sudah ke berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Rabu kita pilih Kamis ya. Kamis. Lalu kita tutup lagi. Buka lagi. Jumat. Jumat. Jumat ya. Kita apa lagi? Tutup. Habis teman-teman sampai Jumat. Sabtu, Pak, Sabtu. Sabtu. Nah, setelah Sabtu apa kita balik ke Minggu lagi? Enggak, Pak. Gak usah ya, sudah ada tadi dia di awal. Nah, setelah itu kita bisa enter. Nah, oke. Ya, ini udah jadi nih. Ini hari Rabu nih, gitu ya. Ini hari Rabu. Nah, kalau mau buat seperti yang tadi juga bisa ya. Kalau mau buat array formulanya tadi ya, katakanlah kita sambil latihan lagi array formula supaya teman-teman eh, semakin terbiasa ya, semakin terbiasa. Oke. Kita bisa array formula lagi di sini, array formula ya, formula. Array formula buka seperti itu, lalu if nanti acuannya yang mana nih? Misalnya pakai acuan tanggal aja ya. Tanggal yang ada di M. Jadi M2 sampai M begitu. M2 sampai M sama dengan kosong. Tidak ada. Ya sudah, isi saja dengan kosong. Ya, lalu jika ada atau diapain ya nilai false-nya, lalu choose weekday, jangan lupa di sini O2 sampai O sampai O. Nah, jadi komplit ya teman-teman ya, komplit. Oke, lalu kita tutup, laringnya. Oke, enter. Nah, ini juga berlaku seperti yang tadi ya. Jadi kita tes lagi. Kita akan lakukan testing kembali. Dia ada di sini ya. Dia di Jumat tanggal 25. Ini tadi dia, misalnya kita tambah nih, atau kita, ya kita tambah saja di sini. Nah, jadi sudah bisa di hari Jumat. Coba kita ganti 30 hari Rabu itu katanya. Nah, gitu ya, teman-teman. Menarik ya, seperti itu, menarik. Nah, setelah hari kita masuk lagi nih. Nanti kita mau klasterisasi berdasarkan bulan ya. Bulan, jadi di Agustus 2024 atau September. Nah, ini juga bisa kita clustering teman-teman ya. Clustering karena cuma dapat data gini kan kita mau bagi nih misalnya di tiap bulan ya pun bisa gitu. Meskipun tadi sudah ada tanggal ya, kayak kemarin kan kita pilih, ini kan sudah bisa pilih-pilih nanti tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi mau kita klasterisasi juga ke dalam bulan boleh ya.
Boleh juga kita buat misalnya ke dalam bulan dan tahun nih. Bulan, lalu tahun. Ya. Lalu rumusnya seperti apa? Kan pertanyaannya seperti itu ya, teman-teman ya. Bagaimana menerapkan dari suatu tanggal, ya, tanggal, dari suatu tanggal kita masukkan bulan dan tahun, ya. Gimana kira-kira teman-teman penggunaan rumusnya nih? Ada yang bisa jawab? Monyer kah, Pak? Ya, Apakah rumusnya pakai Monyer, Pak? Munyur. Monyer, Pak. Munir. Oke. Nah, di sini teman-teman, jadi kita bisa ambil ya dari tadi yang R2 kan tadi R2 ya, bener. Di sini bagian tanggal, ini O2 ini kan sudah ada nih, ini jadi tanggal. Nah, kita bisa ambil saja nanti itu menjadi teks seperti itu ya, menjadi teks. Teks bulan dan tahun gitu ya. Teks bulan dan tahun. Nah, bisa tadi katanya month ya, month dan year ya. Month dan year. Nah, penulisannya seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa kita ambil teks sama dengan nah, kita rubah dia nanti artinya menjadi teks, teman-teman. Nah, setelah ini kita apain? Nah, setelah ini kita pilih ya. Ini dia. Oke. Lalu format tadi ya. Formatnya seperti apa? Nah, ini coba kita tes dulu yang bagian bulan ya. Bulan itu kan hanya saja ya. Bulan 8. Oke. Oke, kita coba tutup. Nah, ini kan sudah ada nih ya. Jadi dia ini, oh ini tuh di bulan 8 saja. Itu juga boleh, teman-teman ya. Itu juga boleh. Nah, coba kita buat apakah dia bisa langsung ada tulisan bulan seperti itu ya langsung. Isi 4. Ah, ini nanti langsung format Indonesia ya. Agustus. Kita butuh langsung tulisan Agustus boleh. Nah, setelah ini kita mau ngapain nih? Setelah ini kita mau eh, tambahkan juga ya, tambahkan juga yang namanya tahun. Begitu ya. Atau nanti mau dipisah tahunnya juga boleh ya. Maaf. Ini kan hanya bulan ya. Nanti juga bisa dipisah. Oke. Berarti ini kita kasih aja bulan aja. Ya, lebih bagus dia dipisah supaya nanti enak ngolahnya. Ini kan bulan sudah dapat. Kalau kita mau terapkan tadi juga array formula juga bisa ya. Kita ambil array formula. Berarti kan tinggal tulis aja lagi teman-teman di sini array formula seperti itu. Kemudian buka kurung. Nah, setelah itu pakai fungsi if lagi ya. If yang mana? Pakai yang ini aja. Yang M ya. M2 sampai M sama dengan tidak ada ya. Lalu isi dengan tidak ada juga. Ya, kalau ada lalu buat jadi teks seperti itu. Lalu kita tutup. Tutup. Oke, nah selesai. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih ya, Agustus Agustus. Kenapa dia semua Agustus? Karena di sini tadi ya, di Row-nya belum. O2-nya. Dia mengacu ke O2-nya aja. Ini ya ini Agustus terus sampai ke ujung bawah ini. Nah, itu nanti teman-teman kalau mengalami namanya kesulitan kenapa jadi sama semua. Ini pastikan juga ini untuk satu kolom berarti O2 sampai nah, jadi ketemu ya. Ini September ini ya tahu dia. Oh, ini Maret ini katanya ya. Nah, sekarang kita mau ambil juga nih pada bagian saya tambah lagi tahun ya. Kita mau ambil tahunnya. Oke. Nah, jadi kalau tadi ini bulan ini udah oke ya. Kalau tahun ya bisa juga tadi kalau dari string kita pakai left ya. Pakai left. Tapi juga bisa dari tanggalnya ini juga bisa. Ya. Dari tanggal ini kita pakai seperti ini. Teks.
Itu sebenarnya nggak teks ya, itu kan angka ya. Coba kita buat eh, apakah bisa dia langsung ke sebenarnya oke aja dari kanan ini juga bisa atau kiri ini juga bisa kan, teman-teman? Kita bisa pakai kalau kiri ini kita bisa pakai left ya. Kita pastikan dulu semua datanya ini sudah benar-benar format tanggal seperti itu. Jadi bisa aja langsung pakai left. Nah, kalau pakai left ya gampang saja teman-teman ya. Gimana rumusnya? Left, lalu apa? Panggil yang di sini ya, panggil di sini. Kemudian ada berapa dia? Ada 4 ya. Nah, ini sudah jadi. 2024 itu katanya. Iya benar, memang 2024. Oke. Kemudian teman-teman sudah dapat nih data tahun ini. Ya, sudah dapat. Kita kanan lagi. Nah, kira-kira teman-teman ini number atau teks? Teks itu Pak. Terus, Pak. Teks ya, karena ini biasa dari posisinya ketahuan ya. Kita coba is number, nilai. Ya, dia false. Ya, dia masih bersifat teks. Nah, kalau kita buat format di sini, coba kita cek ya. Gini tadi is number sama dengan is number. Oke, is number ini lalu kita tutup. Oke. Nah, gimana kalau kita format aja? Coba ya, data format dia menjadi number. Oke. Dia tetap dinilai sebagai number, teman-teman ya. Oke, apa sebagai teks seperti itu. Nah, kalau begitu gimana caranya? Ya, coba kita buat number ya, apa sama dengan number. Oke, ini tidak muncul. Left sudah, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita nggak butuh ini ya, nggak butuh namanya operasi ya. Apakah nanti kita jumlahkan 24 tambah 2? Nggak perlu, karena memang nggak ada operasi, cuma kita kategorial saja seperti itu. Ini yang kumpulin tahun 2024, jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, kalau seperti itu coba kita array lagi nih. Gimana tadi mengarraynya? Kita buat array formula ya, array formula ya, formula. Kemudian buka. Kemudian if lagi seperti yang tadi, if. Nah, tetap kita pakai yang M saja juga boleh ya. If M2 sampai M sama dengan kosong, diisi dengan kosong. Nah, jika ada, eh, kenapa dia? If M2, oh di sini salah. If M2 sama dengan sampai M bernilai tidak ada, kasih tidak ada. Tapi jika ada, masukkan rumus labnya tadi. Oke. Nah, di sini juga M2 sampai M. Sampai M. Oke. Setelah itu kita apain? Kita tutup ya, teman-teman. Tutup. Tutup. Sudah 1, 2, 3. Sudah lengkap ya. Lalu enter. Nah, tahuan nih, ini yang tahun 2024, ini yang tahun 2025. Nah, oke. Sudah ada pembagian-pembagiannya. Kemudian kita mau apa lagi nih? Kita mau bisa membuat ngambil waktunya ya, teman-teman ya. Waktu dari mana? Waktu dari yang ada di sini. Nih. Ya, kan ada nih T-nya, ini T 14, 19, 1. Oke. 14, 19, 1. Artinya apa itu? Berarti jam 14, menit ke 19, detik ke 1. Nah ini 000, kalau ini jalan ini sebenarnya dia di bawah 1/1000 detiknya itu. Tapi semuanya dinolin ya. Jadi dia satuannya adalah menggunakan satuan detik. Jadi di jam ke-14 gitu, jam 2 siang, lebih 19 menit, lebih 1 detik ya. Seperti itu pembacaannya. Pembacaannya seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang mau kita lakukan kembali teman-teman? Kita mau mengambil jamnya saja, boleh ya teman-teman ya. Boleh juga. Namanya itu adalah kita bisa pakai time value ya.
Nah, time value seperti ini mengubah sering waktu ke representation nomor urutnya. Oke. Setelah ini sering waktunya ada di mana? Kan dia tanya. Oh, ada di sini. Oke. Nah, gimana caranya mengambil waktunya itu, teman-teman? Coba. Gimana cara mengambil waktunya itu yang ada di bagian sini nih? Nih. Right, Pakai Pak. rumus Right. apa kita? Right. Hah? Right. Pakai rumus ini, Pak. Pakai apa? Right or Right. mid? Right. Ada yang right, terus ada yang mid. Mana? Saya tim Mid, Pak. Right and mid. Kenapa right? Kenapa mid? Coba. Ambil dari kanan soalnya Pak. Right. Oke, coba kita cek datanya ya. Nah, ini. Ambil dari kanan. Kalau dari kanan nanti Z-nya kena. Oh iya tadi nggak kelihatan. Tengah ini Apakah Pak. waktunya benar-benar di kanan nggak ya? Jadi Middle, masih ada mid, ini. Kita mid mau itu. ambil yang ini aja. Nah, kalau mau ngambil ini coba hitung. Mid-nya itu pakai mid berapa? 11, Mid-nya Pak. pakai mid berapa? 13 Pak, 13. 13? Yakin 13? Coba ya, sama dengan time value ya, 11, Pak. time value, kemudian sering waktu ada di sini ya, hitung ya. Itu kalau kita hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti kita mau ambil yang kedua 12. yang keberapa teman-teman? Nggak ada suara yang ke? 12, Pak. 12 Pak. 12 12. ya. Ah, Mid gitu ya. 12. 12 ya, oke. Kalau 12, panjangnya berapa? Berapa digit tuh? Coba cek kembali berapa digit. Dela Masih ketutup itu Pak, selnya masih 8, ketutup. Pak. masih ketutup. Nanti kalau ini saya buat ini error dia, nggak apa-apa ya. Coba saya enter aja dulu ya. Ini, coba lihat, ada berapa itu? Ada 10 Bapak sama titik 10, duanya. 8, Pak. 8, Pak. 8 ya. 1, 2, 8 3, Pak. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti Oh iya Bapak. 8, 8, 8, 8. Bukan S7. Pap, pap, pap. Lalu pap. Ini apa yang kurang teman-teman? Time value mid. Oh ini dia. Ada di M2. Pap. Benar ya? Nah kalau seperti ini kenapa? Nah ini dalam hitungan nilainya seperti ini. Sama seperti tanggal tadi. Jadi sini setelah time value. Teman-teman ambil format lagi ya. Format. Setelah format ambil yang namanya waktu. Jeder. Nah ini. 2:19 PM ya. Nanti kalau mau Pak, please don't use Pak PM or AM. Apa bedanya PM dengan AM nih, teman-teman? PM PM post untuk midnight, Pak. malam Pak. PM malam, AM AM after midnight. Eh, AM After pagi Pak. midnight pagi, Pak. Dini hari sampai itu, Pak. dari jam berapa ke jam berapa itu PM? PM dari Jam 12 sampai 12 ke siang jam sampai 12 malam, Pak. 11.59. Ya, itu ya. Nah, jadi dari jam 2.00 tuh, bukan 00 di siang ya, jam 12 Ya, mulai 12 lah ya, atau 12.01 seperti itu, sampai nanti dia 23.59 ya, atau hampir 24 itu ya masih kategori PM ya. Kalau AM apa artinya? hampir malam Pak. Hampir malam. PM? afternoon. Afternoon. AM itu anti meridian ya. PM itu post meridian ya. Jangan dikarang-karang nih teman-teman. Oke, nah kalau kita mau merubah-rubah format di situ nanti di sini ada customization ya teman-teman. Di kustomisasi saja pada bagian waktu ya, tanggal dan waktu custom. Nah, di sini nih kalau kita mau mengambil yang
ini, yang model seperti ini, ya kan? Jam, menit, coba kita terapkan. Nah, ini dia dalam satuan utuh berarti 20. Yes, 24 ya, 24 hour. Ini format 24 jam saja. Jadi teman-teman nanti pilih mau by AM PM atau pakai format 24 jam, itu enggak ada masalah. Jadi itu di sini sekarang kita buat dulu yang format 24 jam, oke? Kemudian kita mau membuatnya menggunakan array form mulai ya. Array for mula, teman-teman ya. Array for mula. Kemudian kita buka array formula if ya, sama seperti yang tadi, M2 sampai M sama dengan kosong, maka isi dengan kosong. Nah, jika ada, isi dengan time value-nya. Di sini M2 sampai M. Lalu kita tutup. Enter. Selesai ya. Udah dapat semua, sudah aman. Jadi di sini waktunya ya, time-nya sudah ada ya. Nah, sekarang teman-teman kita mau klasterisasi nih. Ya, di klasterisasi mana yang mungkin pembagiannya seperti sore, mana yang subuh, mana pagi gitu ya. Jadi caranya gimana teman-teman? Gampang ya. Jadi kita mau bagi dari S ini ya, dari S ini kita mau bagi tuh ya. Mana-mana yang masuk kategori subuh ya. Misalnya subuh dari jam 00 ya, 00.00 sampai jam 6. Ya, kita kategorikan menjadi subuh, jadi ada 4 zona waktu begitu. Kemudian yang berikutnya misalnya tadi sudah jam 6 ya. Nah, dari jam 6 sampai hampir jam 12 kita buat pagi. Kemudian jam 12 sampai ke jam 6 lagi sore. Jadi kita bagi 4 teman-teman ya. Nanti mau dibagi 2 siang atau malam juga boleh. Semakin spesifik juga makin bagus. Kita mau lihat gimana nanti saat pagi diposting, saat siang itu apa efeknya. Seperti itu ya. Variabel-variabel itu kita periksa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu gimana nih caranya nih? Nah, caranya gampang sekali, teman-teman. Untuk mengambil data menjadi kategori seperti itu ya. Kita bisa pakai if ya, pakai if atau juga pakai ifs ya, kalau banyak seperti yang tadi. Caranya seperti apa? Gampang ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal tulisnya sama dengan ifs. Ifs ya, udah benar ini ya. Ifs, oke. Oke. Nah, di sini kita mulai dengan yang ada pada jam ini, teman-teman. S2 ini, ya. Di S2 ini kalau dia ya lebih kecil, nah, kan ini urut ya sistemnya ya, lebih kecil sama dengan lebih kecil dari apa? Kan ini satuan ini kan dalam bentuk time, teman-teman. Ya. Karena dia dalam bentuk time, kita harus panggil dulu namanya time. Mengkonversi jam ke waktu. Nah ini. Time-nya ini apa aja dari jamnya? Kita mau dia di bawah dari apa? Di bawah jam 5 gitu kira-kira. Di bawah jam 5. Oke, menit ke 59. Oke, detik ke 59. Di bawahnya ini atau sama dengan ya itu masuk kategori subuh. Ya, begitu caranya teman-teman. Nah, kalau mau buat jadi, aduh Pak ribet Pak, kasih 6 aja boleh ya. Jadi 6, berarti kan kosong-kosong nih, ya kan? Kosong-kosong. Ini masuk nanti kita buat ke subuh ya. Jadi di bawah atau sama dengan ini masuk. Jadi jam 6 masih masuk. Oke, setelah ini apa lagi? Ya,
Setelah ini kan kalau fungsi ifs itu kan ada kondisi satu, kriteria, kriteria kan kondisi, ekspres logika baru langsung kondisinya. Nah, setelah ini kita mau lanjut lagi nih, ya. Lanjut lagi bahwa ini kita tutup. Oke, ini ketentuan satu tadi masuk kita kasih kategorinya sebagai subuh ya. Cocok ya teman-teman ya apa? Subuh ya. Masih pagi lah gitu kira-kira. Nah, setelah ini apa kita masuk ke ketentuan kedua. Ketentuan kedua sama aja ya teman-teman ya. Berarti kita kan bisa tulis tuh S2 lebih kecil sama dengan berapa nih teman-teman? Sama dengan berapa? Halo? 12 Pak. Bapak. Hah? Jam 12. 12. Apa dulu ditulis? Apa langsung jam 12? Time Pak, time. Oh, Time time, Pak. dulu ya. Time, lalu setelah time kita masukkan dia berarti 12.00. 12,00,00. Nah, tutup. Ya. Nah, yang ini kita kasih nilainya sebagai apa? Siang Kita Pak. Siang, Pak. kasih Siang, Pak. itu sudah termasuk jam 6 pagi, pagi lah ya. Kita buat pagi, pagi aja lah. Oke. Setelah pagi, kita masuk nih ke ketentuan ketiga nih. Ya, ketentuan ketiga berarti tetap kita panggil AS2. Ya, jika S2 lebih kecil sama dengan, nah tadi sudah sampai jam 12. Dan sekarang kita mau pakai sampai jam 18. Berarti time. Ya, time ya berarti 18.00. Ya, lalu setelah 00 kita buat lagi 00. Tutup. Ya kan kita nilai sebagai 18 itu sudah sore ya teman-teman ya. Iya Pak. Sore. Nah udah nih udah 3 nih. Berarti kan sisa 4 jam lagi ya. Dari jam 18 sampai 24 ya. Sampai 24 atau 23.59 seperti itu ya. Oke, nah ini kan sudah sore, berarti kita tambahkan ketentuan lagi, yaitu jika S2, ya S2 lagi, lebih kecil, lebih kecil sama dengan time, lagi sama ya, time, lalu buka, lalu kasih jamnya, berarti kita buat 24, atau 00 lah ya. 24 aja lah. Sebenarnya jam 24 itu nggak ada kan dihitung jadi 0 ya. Sudah kita buat 23 aja lah. 23 karena kalau 24 itu kan 000 ya. 2359 2359 koma 59 tutup. Sudah ini kita kasih sebagai waktu malam lah ya. Cocok lah ya malam. Oke. Nah, enter. Nah, ini udah ketemu nih. Ini katanya sore ya. Lalu dan seterusnya. Tadi kita banyak arahin teman-teman. Silakan dibuat aja nanti ke arah ya supaya biar lebih cepat. Sementara saya double klik aja dulu. Oke, kemudian sudah ada klaster waktunya. Oke. Setelah klaster, kenapa ini penting klaster kategorial seperti ini? Karena kalau dengan jam-jam seperti ini aja kita nanti ngolahnya karena ini kan sangat variatif sekali. Jam 11.23 ini ada apa gitu ya. 23.33 dengan 23.32 itu pasti berbeda nilainya kan. Oleh sebab itu kita clustering teman-teman. Ini cara-cara dalam kita melakukan pengkategorian data seperti itu. Supaya apa? Mudah dalam melakukan pengolahan. Jadi dalam kategori pagi, siang nanti akan mudah. Kalau kita tetap seperti ini, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Benar nggak teman-teman?
Siapa yang tahu ini nanti itu adalah siang? Nggak tahu. Ya, atau siang agak siang, agak sore nggak bisa. Karena dia sangat spesifik sekali sampai ke detik. Ya, sampai ke detik. Nah, itu pentingnya teman-teman ya belajar untuk klasterisasi data. Ya, setelah klaster sore apa segala macam, kita mau juga nih mau melihat apakah dia video atau foto. Nah, gimana cara menentukan apakah ini video atau foto, teman-teman? Oh, harus dilihat aja linknya, Pak. Iya, kalau kita Dari buka linknya pasti durasinya, Pak. ketahuan. Ya, Dari durasi. Video nah, mereka durasi gimana durasi. menentukannya? Kalau yang 0 itu dia berarti foto. Kalau yang di atas 0 Betul. berarti dia video. Betul, betul, betul sekali. Ya, mantap, luar biasa Sadi. Terus, kemudian adalah rumusannya seperti apa nih? If. If ya, benar. Nah, if. Jadi di sini if. Jadi kita ambil acuannya nol aja karena selain daripada nol sudah pasti video. Nah, gitu. Lihat datanya ya. Yang nol nol ini adalah foto, di luar daripada ini ya dia adalah video. 2 detik pun dia sudah jadi video karena dia jadi apa frame-frame foto gitu ya. Kalau begitu bisa pakai if saja ya, if yang biasa saja, nggak usah pakai if karena ada satu kondisi. Berarti if apa teman-teman? If H sama dengan If apa? 0, true-nya video gitu Pak. False-nya image. Bukan ini tuh, bukan ini. Ini Pak. Oh ya, I berarti. Iya, I if I2 sama dengan 0. sama dengan Sama dengan 0 Pak. betul ya. Kalau dia tepat nol, lalu diapain? Image. Foto, Pak, foto. Foto ya, kita Image kategorikan itu stringnya foto. itu, oh itu foto nih, kita nandai ya, oh itu foto. Foto ya. Foto, begitu ya. Nah, itu untuk true-nya. Kalau false-nya, Video. Jika tidak video video, langsung Pak. aja otomatis ya. Sebagai video. Lalu kita tutup. Ah, dia langsung tahu, oh ini video, ini foto. Ya, itulah fungsi if ya. Nah, teman-teman nanti silakan pakai di kembali ya kalau mau nanti area formula. Tapi di sini kita persingkat, jadi kita double klik dulu. Oke, ada foto, ada video, ada macam-macam ya. Nanti jumlah video berapa, jumlah yang foto berapa bisa. Nah, setelah ini sudah muncul ada foto, ada video. Kita mau juga bisa teman-teman clustering dia berdasarkan panjang videonya. Nah, kira-kira pakai apa nih? Kira-kira TikTok itu yang panjang berapa, yang singkat berapa tuh teman-teman? Ada yang short atau medium sama long gitu aja lah ya. Short, medium, dan long teman-teman. Jadi ada yang pendek, ada yang medium. Katakanlah misalnya yang short itu di bawah 30 detik ke bawah. Kemudian 60 ya, 60 ke bawah ya. Itu bisa pakai namanya adalah medium. Lalu kemudian di atas daripada 60 itu kita bisa pakai long. Ini kategori video-video panjang gitu ya. Video-video panjang nih. Kalau begitu gimana caranya? Nah, di sini jenis atau tipe tadi nih ya, tipe konten ini. Tipe kontennya nanti ada yang video dan foto. Nah, kalau begitu gampang ya, kita tinggal nanti bisa pakai namanya ifs. Cluster. Oke, clustering ya clustering apa namanya ya? Durasi, Pak. Durasi ya. Benar, cluster durasi. Durasi. Oke. Nah, di sini kita pakai ifs. Sama dengan ifs ya.
Lalu setelah ifs, oh maaf, setelah ifs, kita pakai ketentuannya tadi. Kita pakai dia ada di mana datanya. I ya. Kita mulai dari yang nol dulu lah ya. Kalau nol kita mau isi apa nih video? Pendek. Nol nggak pendek, foto itu bukan, ya nggak bisa dibilang video pendek kan? Oh, Hmm? isi nilainya sebagai gambar atau foto. If I2 sama dengan nol atau benar-benar persis nol, lalu kita isi aja dengan ini aja deh ya. Long, ini kan ada long, medium, short sama tanda begini aja. Strip ya. Artinya unkategorial dia, itu nggak bisa ditentukan sebagai long, medium, dan short. Kenapa ya? Karena dia adalah foto. Kemudian I2, ya I2 lebih kecil sama dengan 30. Ya, ini kita kasih sebagai video short. Oke, short, short, short. Kemudian I2 lebih kecil sama dengan 60. Ini kita kasih apa teman-teman? Medium, Pak. Medium ya. Medium. Nah, nanti ukuran-ukuran baju juga begitu teman-teman. Clustering baju yang mana XL, ada L, ya kayak gitu sistemnya. Oke, setelah itu yang terakhir. Yang terakhir berarti kita butuh apa namanya? I2. Sekarang lebih besar ya. Yang di atas 60, ya itu sudah masuk kategori long ya. Long. Panjang. Lalu kita tutup, lalu enter. Nah, ini masuk kategori long dia ya. Karena dia tadi sampai 199 detik. Jadi sekitar 3 menit lebih. Oke, kita enter. Nah, ini sudah ada keterangannya. Cluster durasi. Ya, setelah cluster durasi, kita nanti baru masuk engagement ratio-nya ya. Engagement rate-nya. Jadi teman-teman silakan dulu istirahat selama 15 menit dulu gerakan badan sebelum kita lanjutkan kembali ya. Nah, yang ini dibagi dengan jumlah tontonan itu untuk memasukkan namanya rate disukai atau rate seberapa banyak sih orang menyukai dari jumlah tontonannya kira-kira seperti itu. Nah, rumusnya ya pasti tinggal kita bagikan saja. Yang ada di sini yaitu love count ada di D dibagi dengan F ya. D 2 dibagi dengan F2. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita double klik saja ya. Ini no 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 no. Ini F3, 4, yes. Kemudian kita mau buat ini dalam bentuk percentage. Nah, sudah ketemu dia dalam bentuk percentage. Kemudian kita tambah lagi kolomnya ya. Ini kolomnya sudah banyak. Tambah lagi. Nah, di sini kita telah dapat rate disukai. Ada namanya rate dibagikan ya. Share rate dibagikan. Kita bersama saja. Rate dibagikan, artinya seberapa banyak ini dibagikan seperti itu ya. Rumusnya sama ke F juga yang tadi, tinggal di E dibagi dengan F. Berarti sama dengan E2 dibagi dengan F2. Lalu kita enter. Nah, ini udah ketemu 0,04 ya. Nah, kita mulai lihat nanti gini, ini salah. Perbandingannya ya. Perbandingan disukai dan dibagikan itu berapa nih? Rata-rata apakah selalu lebih tinggi ataukah selalu di bawah ataukah bisa lebih tinggi yang dibagikan dengan yang disukai. Nah, kita nanti lihat di sini. Kemudian itu tadi dibagikan ya, share ada di E, kemudian komen ya. Ini tadi di E. Sekarang komen. Komen itu ada di G ya, teman-teman ya. Berarti rate comment.
Nah, red comment berarti ada di F berarti bukan F. Ada di satu, dua, G ya. G berarti sama dengan G2 dibagi dengan F2. Sudah ada, lalu dia enter. No. Nah, lihat di sini teman-temannya perbandingannya. Bisa ini lebih tinggi, ini bisa juga lebih tinggi kalau antara dibagikan dengan komen. Nah, nanti kita ulas. Kita analisis jauh lebih mendalam nanti. Yang penting kita dapat dulu nih data-datanya. Nah, setelah rate komen adalah rate disimpan. Jadi disukai, dibagikan, komen, disimpan ya. Disimpan. Seberapa banyak sih orang menyimpan daripada konten tersebut gitu teman-teman ya. Berarti disimpan kolek namanya kolek H bagi F ya. Sama dengan H2 dibagi F2. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, kenapa orang mau membagikan konten? Apa kira-kira analis dasar orang-orang membagikan konten tersebut? Relate, Pak. Ada Relate. sebagian untuk edukasi, Pak. Ada yang edukasi, ada yang lucu-lucu, ada yang menyindir, ya bisa jadi ya macam-macam. Kalau disimpan, Buat Disimpan ditonton nanti. untuk buat tonton lagi, tonton Pak. nanti, baru nanti karena itu informasi penting ya kan, itu biasa disimpan ya. Kalau hanya cuma lucu-lucu biasa, ya bisa disimpan juga sih. Tergantung nanti relatable kita itu sukanya prefernya kemana kita ya. Prefernya kemana. Nah kita lihat ya dari sinilah contoh ini untuk satu video ya. Kita lihat ini disukainya 1,8 lalu dibagikan itu ada di 0,04. Hampir mirip ya dibagikan dengan komen dan disimpannya itu di 0,2%. Nah, nanti lihat ini mana yang paling tinggi ya. Rate disimpan itu yang paling tinggi nanti apa di video apa. Nah ini kita bisa pelajari teman-teman ya. 5 video dengan disimpan tertinggi ya. Ini kan sudah bisa kan begitu ya. Karena sudah ada datanya. Kemudian setelah rate disimpan kita masuk ada namanya engagement ya. Kalau engagement itu apa sebenarnya? Engagement itu teman-teman penggabungan daripada rate-nya ini tadi. Ya, ini dijumlahkan aja semua. Berarti eh N engagement rate ya. Nah, engagement rate ini tinggal di sum saja ya, di sum dari sini sampai ke sini. Oke, lalu tutup. Oke, enter. Lalu tinggal di ini saja ya. Nah, ini nanti teman-teman lihat tertingginya berapa ya. Nah, kalau yang bagus itu ya, video-video bagus itu engagement rate itu ada di 6% ya. Kita bisa cari ini misalnya teman-teman ya, engagement rate TikTok yang bagus. Nah, kita lihat ya. Nih, ini juga sudah bagus nih katanya. Engagement rate harus pada umumnya di 2,6%. Cara menghitung juga kita cek dulu ya. Gimana sih cara menghitung engagement rate? Kita mau belajar juga nih. Belajar engagement rate itu seperti apa ya. Nah ini total like jumlahkan saja. Like, komentar, share ya. Simpan kalau ada disimpan. Lalu dibagi jumlah followers kali 100%. Jadi kita tadi sudah benar untuk cara menghitung engagement rate-nya. Jadi kalau tadi katanya 2 atau 3% bagus ya. Tapi nanti teman-teman lihat nanti yang artis-artis atau yang viral-viral ya kayak Khabib Lem siapa yang TikTok tertinggi itu Mister Beast dan lain sebagainya itu bisa sampai 12% engagement rate-nya teman-teman. Bayangkan ya 12%. Ya. Artinya apa? Dari misalnya 100 ya, 100 juta yang nonton ya karena TikToknya itu bisa ditonton sampai 100 juta. Dari 100 juta itu 12 juta itu memberikan reaksi ya gitu. Seperti love atau komen dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa bayangin ya teman-temannya sampai 12%. Ya, kalau di Indo itu
bisa sampai 7%, 8%, nanti tergantung, tapi itu rata-ratanya ya, rata-rata di 6-7% itu sangat udah lumayan tinggi ya. Nanti kita tes ya, kita cari rata-ratanya semua bagus, jadi kita bisa mau melihat seperti itu, ya, seperti itu. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman. Nah sekarang kita mulai untuk melakukan visualisasi apa saja ini yang mau bisa kita lakukan terhadap data-data ini, ya, terhadap data-data ini. Misalnya kita mau dia setting berdasarkan tanggal, misalnya berarti kita kan sudah bisa nih buat filteringnya teman-teman. Filtering berdasarkan tanggal, ya kayak kemarin, ya kayak kemarin. Berarti kita bisa buat di sini tanggal ya, filter. Nah di sini misalnya kita mau ambil semua aja nggak apa-apa. Kita ambil dari sini sampai ke kanan, tinggal lalu kita teman-teman copy saja, lalu paste di sini ya sebagai headernya, lalu kita masuk ke filter. Nah sebelum filter berarti kita butuh namanya dashboard. Dashboard ya teman-teman, dashboard. Dashboard. Nah di dashboard ini silakan teman-teman mau nanti didesain modelnya seperti apa. Oke, pemodelannya seperti apa. Nah misalnya seperti ini, kemudian kita warnai ya. Warna gelap, lalu ininya sudah tidak ada, ininya juga kita misalnya tidak butuh kisi-kisinya, bilah-bilah garis kisinya udah bersih. Nah, nanti teman-teman bisa dibuat di sini analisis ya. Analisis TikTok ya, TikTok tadi namanya dunia vokasi. Analisis TikTok dunia vokasi ya. Oke, setelah itu teman-teman nanti bisa ditulis misalnya pakai Conforta kah, Montserrat, pakai Montserrat misalnya. Oke, lalu kita terangi saja di sini, lalu kita kasih bold. Nah, kalau misalnya mau dibuat di tengah, nah kita buat di tengah saja, nanti kita seperti ini, lalu kita kasih di tengah. Oke, analisis itu dunia vokasi, kita mau perlebar dia biar lebih lebar, lalu posisinya tepat di tengah ya. Oke. Mau ini kurang besar, kita tinggal besarin saja. Oke. Analisis TikTok dunia vokasi. Nah, setelah ini kita buat apa ini? Card-cardnya teman-teman ya. Cardnya seperti apa nih? Misalnya kita mulai rate-nya kayak kemarin ya, disukai ya. Kalau di cardnya kita buat agak lebar biar lebih maco. Oke, mungkin segini cukup ya. Kotak aja sih sebenarnya bagus ya. Kotak itu lebih oke seperti ini. Lalu nanti ada di ini kecilin pembatas. Oke. Di sini ya. Nah, ini sudah ada misalnya kita buat di sini di atasnya saja ya. Rate. Ditonton ya, ditonton. Atau banyak play ya. Berapa kali ditonton? Kecil aja. Play. Berapa kali di play, teman-teman nanti bisa kelihatan di sini. Ya, untuk berapa kali di play kita kasih juga kotaknya mungkin warna mungkin oranye ya. Oranye juga boleh, ini good, bagus. Lalu kita kasih tengah. Oke. Setelah ini kita mau berapa kali di setelah play kita langsung saja ke engagement rate-nya misalnya ER ya. Engagement rate di sini kita pakai tengah lalu warna putih. Nah, kita kasih juga warna oranye. Nah, setelah engagement range kita juga mau ini kecili sini sebagai pembatasnya. Lalu di sini kita bikin total video ya, total total video atau total postingan ya, total postingan. Oke, nah setelah total postingan
Ada berapa jumlah total postingan? Ini terlalu lebar, lalu postingannya hapus saja. Lalu kita kasih juga warna putih. Ya, ini coba kita desain pelan-pelan ya, teman-teman ya. Oke, lalu postingan kasih di sini juga kartnya warna kuning. Ya, ada berapa postingan tuh ya dengan tanggal tersebut. Nah, setelah ini kita mau di tanggal mulainya ditaruh di sini aja lah. Di sini. Ya, tanggal start. Tanggalnya di sini, lalu di sini stop. Atau di sini saja. Start, lalu stop ya. Oke, stop. Nah, kita kasih juga warna yang sama, warna putih seperti ini. Lalu kita kecili aja tanggalnya, nggak perlu panjang-panjang. Ini juga nggak perlu panjang-panjang. Dan ini juga nggak perlu panjang-panjang. Oke, selain ini apa teman-teman? Kita lakukan namanya validasi di sini ya. Seperti biasa kita buat validation, data validation di sini ya. Oke, tambah aturan berarti kita bikin dia adalah is validate ya, tanggal yang valid. Oke, selesai. Sekarang kita cek. Oke, sudah berhasil. Kemudian ini kita tutup. Ya, setelah kita tutup, ini juga kita buat validasi tanggalnya. Nah, oke ini masih warna putih. Kita ganti warna putih biar kelihatan. Boom. Oke. Nah, setelah selesai teman-teman, kita mau apa lagi? Kita mau oke, ini stop ini di tengah aja. Ya, kita buat di tengah. Oke. Setelah ini selesai, kita cek tanggalnya kan di sini sudah ada ya rata-rata di 2024 ya. Nanti kita buat ini di 2024. Oke, ini juga di 2024 ya. Atau nanti 2005 boleh bebas. Nah, di filter ini tentu seperti biasa kita bisa membuat ya sama dengan kita lihat ini data avatar apakah ini perlu. Kalau nggak perlu teman-teman nanti bisa tidak perlu di filtering juga boleh ya. Jadi ini sampai sini. Misalnya teksnya butuh lah. Dan ini hapus atau teksnya tidak usah ikut ya. Kita pakai linknya aja nanti. Nah ini tinggal dihapus saja. Nah kita mulai dari love count berarti sama dengan filter. Berarti datanya dari love count di sini teman-teman dari D2 sampai Z berarti AA ya. D2 sampai AA. Oke. Kemudian ketentuan bahwa tanggal, periksa tanggal di sini yang sudah kita buat tadi pada bagian O ya. Di sini teman-teman. Ya, berarti tanggal dari O2 sampai O ya harus lebih besar sama dengan yang ada tanggal start di sini ada di dashboard. Lalu kedua, tanggal tersebut juga yang sama kita terapkan di sini harus lebih kecil sama dengan yang ada di sini. Dan setelah itu kita tutup saja lalu enter. Enter. Ya kita cek kenapa ini tidak ada not applied. Coba kita lihat tanggalnya, tanggal April. Periodenya tidak ada ya. Kita buat periodenya lebih panjang dari periode 1 Januari sampai 6 ya. Gimana hasilnya? Oke, sudah ada di filter ya teman-teman ya. Sudah ada di filter berdasarkan tanggal yang kita pilih. Nah, setelah ini kita pilih apa lagi? Play ya. Play ini kayaknya agak lebar. Kita buat sedikit sini. Oops. Oops. Ya, sama dengan. Berarti kita ambil namanya sum, teman-teman ya. Sum. Sum yang di mana? Yang ada di sini ya. Jadi total tontonan berarti play count ada di C. C yang ada di filter tentunya. C2 sampai C. Kemudian tutup. Enter. Tadi ada sekitar 3 juta di periode tersebut. Kemudian kita buat ke tengah. Seperti itu ya. Kita bold supaya lebih oke. Kita naikin sedikit. Ya, ada di 3 juta.
Kemudian kita mau adalah ya. Suara saya masih kedengaran teman-teman? Masih, Pak. Siap, masih Masih Pak. aman, Pak, aman, Masih Pak. ya. Oke, kalau engagement rate ini apa rumusnya? Apa rumusnya teman-teman? Halo? Tadi kan ini pakai rumus apa? Sum ya. Kalau ini apa rumusnya di sini? Sum. Sama juga Bapak. Ada yang lain selain sum? Selain sum apa lagi? Average, Pak. Hmm? Average, Selain Pak. sum kita bisa pakai bukan sum teman-teman. Bayangin kalau engagement ini kita tuh tambah nanti nggak logis. Ya 7% ada 100 video. 100 Kon, video Pak. jadi Kon. 700%. Konta. Salah, yang lain. Average. Average ya teman-teman kita pakai rata-rata ya. Rata-rata engagement rate pada 100 video kan gitu ya. Average ya namanya average. Kalau begitu average yang di mana? Yang ada di filter ya. Ini tadi sudah ke filter ya. Coba itu. Oke, filter aman. Average. That's right, teman-teman. Lalu pilih engagement rate pada bagian sini yang ada di sini ya. X2 sampai X, lalu tutup saja. Bentar. Nah, dia ada di 2,7, lalu kita buat di tengah seperti itu, lalu kita buat di gini, lalu kita bold. Oke. Nah, sekarang kalau postingan kita pakai apa nih? Pakai apa, teman-teman? Sam Bapak. Tambah, Pakai sam. postingan di jumlah. Kon. Jumlah postingan. Ih, Count? Kaunta Konta. ya. Kaunta, oke. Kaunta untuk menghitung berapa nih jumlah postingannya. Nah, ini teman-teman pakai yang mana aja bebas ya. Acuannya kita pakai bebas yang mana aja sih sebenarnya kalau di sini. Ya, mungkin kita pakai ini aja lah yang di webnya. Berarti K2 sampai K. Lalu tutup, lalu enter. Nah, jadi di periode ini ada 75 postingan. Kan gitu ya, ada 75 postingan. Oke, lalu diginikan, lalu kita bold sedikit, lalu kita perkecil ini terlalu gede ya. Terlalu gede. Oke. Atau kita pendekin aja deh biar jangan makan tempat. Post. Post ada 75 post ya. Post. Nah, setelah ini kita ngapain nih? Kita sudah ada ini. Coba kita buat periode tanggalnya lagi. Ubah. Oke, jadi sudah mengikut dia ya. Sekitar 2 juta dari tanggal 1. Coba di 1 bulan pertama. Cuma 170 ya. Jadi di bulan eh, Januari. Bulan Januari itu hanya 7 postingan saja. Ya, hanya 7 postingan dengan engagement-nya sangat rendah sekali. Penontonnya itu di 117 ya. Di 117. Nah, coba kita cek di tahun 2022 nih. Coba ya, 2022. 2022, jadi kita lihat periode-periode awalnya ini bagaimana. Oke, nah di sini nih belum ada nih, di Januari belum ada postingan ya teman-teman. Coba kita lihat di Februari ya misalnya. Ya, Februari juga belum ada postingan ya teman-teman. Coba kita mulai di bulan mungkin di September ya. September belum ya. Dan September juga belum di 2022, di Oktober juga belum. Nah, ternyata apakah di November dia baru mulai posting? Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi di November itu ada 15 video dan engagement ada di 4%, penontonnya masih sangat sedikit sekali. Coba kita lihat di bulan 12-nya ya, teman-teman. Nah, bulan 12 seperti itu, ini sampai bulan 12.
Bulan 12 300 dengan engagement 3,81% ya. Oke lah ya. Oke, setelah ini kita mau apa lagi nih? Tanggalnya sudah ada. Nah, ini kita mau buat di tengah di sini saja. Oke. Setelah ini kita mau buat tabel dengan 5 video tertinggi misalnya ya, 5 video tertinggi dengan periode tanggal tersebut. Berarti kayak kemarin kita pakai apa nih? Filter, Pak. Filter, Query, Pak. query aja ya, query biar lebih mantap dia, lebih mantul ya. Nah, contoh kita buat 5 5 video ya, 5 video pakai tabel di sini ya, top 5 most played ya, yang paling banyak ya. Paling banyak diputar maka sama dengan query. Ya, begitu ya. Setelah query kita buat apa lagi nih? Datanya kita select. Tentu datanya yang ada di sini dari ya kita buat judulnya saja dari A1 sampai X sampai X. Kemudian ya lalu kita select. Nah, kita select itu adalah penontonnya ya. Dan linknya. Berarti linknya dulu K titik dua K koma kita pilih apa lagi ini adalah penonton ya. Penonton mana penontonnya ada di Playcon, mana Pak. teman-teman? Penonton Playcon. C, Yang Pak. C, Pak. Y ya. Berarti di sum ya. Samsi. Setelah di sum kita mau apa By. lagi nih? Langsung kita susun Order aja kayaknya by. udah oke ya. Order by. Order by linknya, Link. linknya ada di K. Terus Sum C. des, kok sum C lagi? Itu grup atau order dulu, Pak, biasanya. Order by K. Ini salah tadi. Bukan order by K. Group. Order by sum C ya. Karena kita susun berdasarkan jumlah penonton terbanyak kan. Setelah Tidak ini kayak benar grouping, ya. Pak. Kita butuh limit, butuh ya. Kita limit. Limit 5. Limit 5, lalu tutup, lalu Tutup huruf. header kita kasih angka 1. Nah, ini enter. Oke, dia ada error nih, menarik. Kita cek di mana errornya. Order by. Grup by-nya belum ada, Pak. Grup Oh by-nya. iya, Pak. Belum Kenapa ada. di Grup grup? by. Karena yang dikelompokkan itu, Kak. Ini nggak di sum teman-teman, salah kita. Karena ini kan tiap postingan linknya pasti Beda. berbeda. Dia sudah unik, jadi ambil C-nya saja. Ya, paham ya? Karena mau lihat, kan kita bukan mau lihat total jumlah penonton, tapi berapa jumlah penontonnya di situ. Kan gitu ya? Nah, oke. Kenapa masih error? Select K, K itu linknya, kemudian C, susun by C, order by C, description, lalu limit 5. Nah, di sini dia. Ini salah. Tes. Oke, sudah ketemu ya teman-teman ya. Jadi ada dia di 49.000 sampai 18.000 untuk periode tersebut. Ya, untuk periode tersebut. Nanti kalau kita total, bisa kita total. Nah, kalau ini sudah selesai, misalnya kita butuh, Pak, ini kan bentuk tabel saja, Pak, boleh ya. Di sini pun tabel nggak masalah, teman-teman. Nggak selalu, karena ini linknya nggak selalu pakai grafik, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa panggil misalnya top ya, top 5 most played ya, dengan periode yang di sini. Nah, top 5 most played ini dari kiri. Kemudian kita panggil tuh tabelnya pakai array.
array formula yang ada di sini, teman-teman. Ini sampai sini, lalu tutup. Enter. Oke, setelah kita enter, kita rapiin tuh tabelnya ya. Dia kena di sini ya. Dia ngeganggu di sini nih. Oke, kalau begitu ini kita buat rata kiri saja. Kemudian ini jangan di sini ya. Kita mau dia array formula Y5 sampai Y berapa ini? Y9. Ya, ini hanya linknya. Satu lagi kita copy di sini saja, teman-teman. Copy. Karena ini yang lebar, baru paste. Berarti ini Z ya. Z5 sampai Z9. Oke, nah ini sudah ada. Kita buat dia di rata tengah. Oke. Ini nanti tinggal teman-teman mau diubah misalnya bentuk isi tabel, boleh ya. Isi tabel aja Pak, boleh nanti diisi tabel lalu buat warnanya warna putih. Ini aja warna putih isiannya biar kelihatan. Nah, ini juga warna putih linknya supaya kelihatan link warna putih. Ya, jadi kalau kita ini apa yang 49.000 ada nih videonya. Kita arahkan saja nanti linknya sudah tersedia dengan tanggal ini. Kemudian karena di sini kan tidak ada apa ya judul dia langsung kepada videonya. Jadi kalau kita tarik nih sampai 2020 Juni. Oke, ada yang 500. Kemudian ada yang ini berubah, nanti kita lihat videonya ya di sini. Oke. Kalau sudah itu kita ganti ini sama jadi putih ya. Top 5 most played ya. Top 5 most played. Lalu apa lagi? Misalnya top 5 eh, dengan engagement rate tertinggi. Ya, berarti top 5 ya engagement rate ya ER. Kita sama saja terapkan yang ini tadi, kita copy di sini copy lalu di sini paste. Kemudian A9 ini dari A1. Kemudian yang dipilih adalah engagement rate itu ada di bagian mana nih teman-teman? X ya. Ada di Select bagian X. X. Enter. Nah, langsung ketemu nih, langsung cepat dia keluar. Lalu kita mau pasang di dashboard, boleh di sini ataupun di bawah ini boleh ya. Copy, paste di sini, top 5 berarti engagement rate. R. Setelah itu kita buat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita tinggal panggil aja. Sama seperti tadi kayak jadi satu-satu dia ini array formula. Sama dengan array formula ya. Array formula di mana formulanya? Ada di sini. Ini sampai sini. Lalu tutup. Lalu buat dia warnanya adalah warna putih. Dan di rata kiri. Oke. Kemudian yang ada di sini juga sama dengan array formula. Ambil yang ada di filter sini sampai sini. Lalu tutup. Lalu enter. Oke. Setelah itu kasih warnanya juga warna putih. Salah. Setelah itu boleh dikasih table. Nanti tabelnya diwarnai boleh ya teman-teman. Silakan menyesuaikan gimana bentuk tabel yang kita inginkan ya.
Hmm, mana dia kok nggak berubah? Oke, nanti cek lagi ya gimana cara penggantian warnanya. Nah ini sudah ada top 5 engagement rate. Jadi teman-teman nanti dicek apakah video yang dengan penonton tertinggi, apakah engagement rate-nya tinggi. Misalnya kita lihat ini ya. Ini cara mendapatkan sertifikat BNSP. Ah, coba yang lihat yang ini. Sama ya, berarti dia itu dengan yang paling tinggi tonton engagement rate tinggi. Tapi kita lihat yang lain misalnya. Yang kelima ya. Jadi karena ini link dia bisa ditunggu perbedaan pas dan layar nih, video perbedaan pas dan layar. Ini kita tunggu dia kenapa tidak keluar. Coba yang lain. Cara baca WPS ini yang keempat, lalu di sini yang keempat. Oke, beda ya. Jadi teman-teman bisa beda-beda. Even dia ternyata ada yang tertinggi itu masih sama dan pada tempat-tempat yang lain dia itu bisa berbeda. Nah ini harus kita manfaatkan secara betul-betul ya, manfaatkan secara betul-betul. Selain ini apalagi kita bisa lakukan hal-hal yang lainnya teman-teman ya. Kita lakukan hal yang lain seperti apa? Misalnya sudah engagement rate-nya sudah ada. Nanti kita mau buat perbandingan juga boleh ya. Perbandingan antara average dengan engagement rate seperti itu. Ya. Dengan engagement rate. Oke, sekarang kita masukkan pada periode tertentu ya. Kita mungkin contoh di sini membuat tabel ya. Tabel teman-teman, gimana engagement rate-nya ya. Engagement rate-nya dari periode-periode tanggal tertentu ya, dari Agustus, September, November, Desember, seperti itu. Ya, dengan periode-periode waktu-waktu tertentu. Sekarang kita pindah ke filter ini. Nah, di sini kan tanggalnya ya. Coba kita lihat apakah tanggalnya sudah berurut ya, kita lihat. Di sini kan sudah ya, sudah berurut tanggalnya. Ya, 5. Coba bulan 7, bulan 6, 5, 4, 12. Berarti makin ke bawah dia makin rendah ya. Makin ke bawah makin rendah. Coba kita bikin di sini adalah engagement rate ya, engagement rate. Jadi kita bisa pakai chart. Chartnya apa? Kita pakai chart yang line chart saja. Oke, setelah itu kita pakai datanya di mana? Nah, ini datanya kita ambil. Kita pilih pada periode-periode tanggal ya. Ada di sini. Tanggal itu ada di sini, teman-teman. L2 sampai L. Atau kasih aja dari L1 ya supaya judulnya tag L1 sampai L. Nah, kemudian rentang lainnya adalah kita pakai engagement rate ya. Engagement rate ada di oke, ini nggak kelihatan teman-teman. Tinggal pilih aja di X1 sampai X. Nah, ini kan sudah ada nih ya. X1 sampai X. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. X itu adalah tanggal agregasi. Nah, di sini kelihatan teman-teman dari bulan 7 sampai bulan 2 ya. Ini alurnya kebalik ya. Jadi dari sini dia pindah ke sini. Tanggalnya itu tanggal menurun ya. Nah, ini nanti kita bisa balik dulu nih teman-teman. Kalau mau ya misalnya, wah kalau begini nanti jadi acuannya kurang tepat. Bisa saja kita rubah nih.
Supaya apa? Kita rubah supaya pada di sini tuh tanggalnya mengurut ya. Tanggal yang mengurut bisa. Jadi teman-teman tinggal nanti bisa panggil aja fungsi sort ya. Fungsi sort, misalnya sortnya itu ada di sini ya. Tambah aja sort nggak apa-apa teman-teman ya. Sort. Nah yang di sort itu apa? Jadi teman-teman tinggal tulis saya di sini sama dengan sort. Oke. Rentangnya ada di mana? Ada di filter ini. Jadi yang ada di filter ini kita ambil dari A2, A2 sampai mana nih kita lihat ujungnya ya. Apa mau kita semua aja dulu? Boleh. Sampai X ya. Setelah itu sortir kolom. Nah, ini kolom mana yang mau disortir? Nah, kita mau kolomnya bagian tanggal. Bagian tanggal ada di L. Apa kita bisa hitung langsung? Coba ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Is ascending? True ya. True. Oke, baru tutup. Lalu enter. Nah, teman-teman, ini sudah mensortir secara tanggal. Coba kita lihat tanggalnya. Dari terendah sampai ke tinggi. Ya, sampai ke tinggi. Jadi bisa-bisa aja teman-teman nanti ambilnya dari situ ya. Boleh supaya nanti dia lebih rapi. Nah, ini jadi harusnya R nih, kenapa hilang? Engagement rate ini buat ke kiri, lalu copy, lalu di short ini kasih judulnya juga supaya orang tahu ini apa. Oke. Nah, dia kan ikut daripada filter. Jadi di dashboard ini kita ambil tadi datanya itu by filter. Kita edit teman-teman, lalu kita ambil datanya tadi ada di sini. Ya, dia ini kan filter. Nah, sekarang kita bukan mau filter, tapi dari sort. Dari sort yang ada di sini. Ya, sort pada bagian tanggal. Tanggal ada di sini ya. Sub L2 sampai L gitu. Lalu tambah, berarti kita ambil ya engagement rate ada di X ya. Yes, ada di X ya. Ini X2 sampai X, lalu kita okekan saja. Kita Ya, jadi sudah sort naik nih. L1 Pak. L1. Anda perlu diambil Pak yang L1-nya. Oh, supaya kelihatan judulnya boleh, boleh, boleh. Itu nanti sebagai judul. Kita buat sebagai judul, boleh. Ya, L1. X1. Oke. Nah, ini supaya kelihatan nih, ya kan, tanggal dan ER-nya. Benar ya. Supaya muncul ini ER yang mana nih? Nah, ini dia. Nah, setelah ini apa ya? Ini sumbu X tanggal rangkaian. Nah, ini sebenarnya perlakuan label 1 sebagai header. Oke, sudah ya. Sudah header. Ini sudah header. Nah, sekarang kalau kita mau lihat nih bagaimana trennya naik turun atau gimana, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini. Nah, di bagian sini nanti ada label data garis tren. Nah, garis tren lalu kasih warna merah, mau ditebelin nanti tebelin. Oke, tak R2. Ini nggak kelihatan dia. Ketebalan garis seperti apa nanti juga ada di sini. Seperti itu ya. Nah, ini sudah oke, ternyata trennya itu sangat menurun tuh. Ya, sangat menurun sekali. Ini diagram, lalu sesuaikan di sini. Gaya diagram, butuh latar belakang atau tidak, butuh batas atau tidak, semua ada di sini. Pewarnaan ya, pewarnaannya ini apakah bisa pakai warna putih misalnya. Ya, lalu yang bagian kiri juga yang ini kasih warna putih misalnya ya. Lalu kita mau kecilin ya.
Pindah dia buat di sini. Nah, jadi dia cenderung turun ya, teman-teman ya, cenderung turun. Jadi di sini dia sangat tinggi, dan kita lihat misalnya tanggal yang lain ya, di bulan 12 sampai bulan 1 misalnya. Nah, ini masih bagus nih. Tapi tadi itu sangat curam sekali. Ya, apa karena dia jarang posting, ini cuma 22 postingan, ya kan, di bulan tersebut. Oke, ini dia untuk yang bisa nanti kalau butuh misalnya per bulan-bulan Pak didetailin berapa totalnya dia tiap bulan bisa karena kan di sini sudah ada tadi. Di sini sudah ada datanya, ini juga bisa kita gunakan. Ya, kita bisa gunakan di bulan dan tahun. Oke, nah ini sudah ada. Sekarang kita mau nambah apa lagi nih? Kita mau menambah contohnya. Nah, teman-teman kira-kira apa lagi nih? Coba diskusikan apa lagi yang bisa ya gitu. Apalagi yang bisa. Ayo, teman-teman. Coba disampaikan kira-kira ini bisa diapa lagi nih ya. Bisa kita olah lagi nih, kan banyak tadi data kita ya. Kita bisa olah apa lagi nih? Ayo. Halo, apa masih ada orang? Nah, ini kita bisa tambah teman-teman baik clustering waktu ini sore subuh kita mau lihat berapa-berapa bisa kita buat di sini ya. Rata-rata penonton baik cluster waktu. Oke, berarti sama kita pakai juga query ya sama dengan query. Kemudian setelah query datanya ada di mana? Ada di sini juga. Kita panggil dari A1 sampai X ya, sampai X. Kemudian titik dua, select. Ya, pilih. Nah, ini apa yang dipilih teman-teman? Apa yang dipilih? Kolom Cluster apa? waktu, Pak. Kolom? Kolom cluster waktu atau queue. Kolom P. Oke, kolom cluster waktunya nih Q. Terus apa lagi? Kemudian Kolom P-nya, Pak. average, Average tontonan ya. average Jadi tontonan, AVG tontonan itu ada di kolom berapa? Ada di kolom C ya, ada di kolom C. Ya, karena tadi ini bukan unique linknya, maka baru kita grouping nih teman-teman. Iya kan? Jadi group by Q ya. Average C, group group by queue, Q ya. queue. Setelah group by Q apa lagi? Order AVG lah. by Order baik. Order by average C. average C ya. AVG C. Oke. Lalu kita bikin dari besar kecil description ya. Lalu setelah description kita tutup, lalu kita kasih angka 1. Salah, ini ada harusnya ini. Ya, benar ya teman-teman ya. Lalu enter. Nah, jadi kelihatan di sini berdasarkan cluster waktu ini teman-teman pagi di rata-rata ya, playcon di sekian, subuh sekian. Nah, kenapa ini nggak ada? Karena tadi datanya itu pendek, berarti rata-rata masih di pagi dan subuh. Jadi nggak ada data yang lain. Nanti kalau kita panjangin, kita lihat apakah ada misalnya dalam tanggal Desember ya. Nah, kita filter. Nah, ini sudah lengkap ya, pagi, sore, subuh, dan malam. Pagi, sore, subuh, dan malam. Lalu ini kita perkecil saja, nggak perlu belakang komanya. Lalu kita buat formatnya by format angka. Oke. Tus.
lalu kurangi das. Ya, jadi rata-rata 56.000. Untuk kalau dia pagi, kalau sore 54, subuh dia di 40, malam itu 32.000. Malah malamnya sedikit ya. Karena malamnya tadi jam kita itu kan dari jam, harusnya lebih banyak malam ya teman-teman ya. Tapi ya inilah hasil analisanya. Jadi kita ini berbasis data. Meskipun Pak yang malam kan banyak nonton. Nah ini hasil datanya ya. Ini hasil datanya. Nah kalau ini sudah teman-teman bisa masuki di sini ya. Masuki lagi di average itu ada di sini boleh ya. Sama dengan array formula. Lalu kita ambil di filter. Oke di sini. Sampai di sini. Ya. Lalu kita tutup. Enter. Nah, ini sudah ada, teman-teman. Lalu kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, sudah ada klaster dia by waktu tuh, ya. Kemudian kita mau apa lagi nih, ya? Kita mau by bulan. Oke juga by bulan nanti teman karena di sort. Engagement rate tadi sudah. Apalagi yang bisa kita hasilkan dia masih banyak sebenarnya dari hasil olahan kita ya. Masih banyak teman-teman. Nah, cara membandingkan ini gampang teman-teman. Nah, misalnya tadi ini ya, most played ini kan beda nih. Nah, ini kita mau lihat most played ini engagement rate-nya berapa. Ya, engagement rate-nya berapa? Nanti mau kita bandingkan. Loh, caranya gimana? Ini kan sudah ada linknya. Ya, yang ini. Ya, yang ini kan sudah ada linknya ya, link berapa tonton. Kita mau pakai engagement rate-nya. Jadi kita pakai apa nih teman-teman? Pakai apa? Ya, yang mau sholat dipersilakan ya. Kita bisa pakai namanya VLOOKUP, teman-teman. Kita mau itu yang mana itu videonya kan gitu. Berarti pakai VLOOKUP. VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP kunci telusurnya ini. Ya, kunci telusurnya ini linknya ini. Ya, kemudian rentangnya mana? Rentangnya ada di sini. Ya, semua ini dari 2 sampai X. Ya kan? Indeks ke berapa? Nah, tinggal cari aja. Engagement rate itu ada indeks ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, 24. Kemudian kasih false. Lalu kita enter saja. Oke, ini kenapa ini? Y5 itu linknya. Kemudian dicek dari A2 sampai X dia ke 24. Tidak menemukan nilai TikTok dunia vokasi sekian pada evaluasi VLOOKUP. Nah, dia ini tidak menemukan ini teman-teman. Kenapa ini tidak ada nilainya di sini? Oke. Kenapa tidak ada nilai di sini? Karena kita ambil dia karena di filter itu kita salah ambil filter bukan di sini. Ternyata dia oh enggak, harusnya dia ada di sini. Harusnya dia ada di sini dia. Bersama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP kunci telusurnya kan ini ya. Nah, kunci telusur ini lalu kita rentangnya ada di mana? Ya di sini. Karena di sini kan sudah ada linknya. A2 sampai X. Oke, kita kunci 4.
Kemudian indeks ke 24. Indeks ke 24, kemudian kita tutup false. Tutup enter. Kita cari ini kenapa ini tidak ada di sini ya. Coba ini kita cari dulu. Linknya Ctrl F. Oke, ada ya. Harusnya dia kan temu ini dia masuknya engagementnya ada di 1,42. Harusnya ketemu ya. Dia kenapa tidak bisa menemukan ke kanan? Ke kanan. Ke kanan harusnya bisa. Wah, ini kenapa? Kita panggil jangan dari A2 deh, dari linknya saja. K2 ya. K2. Oke, dari K2 sampai X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, enter. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi kita mulai dari kunci telusur pencariannya. Ini sudah kita kunci, lalu kita double klik. Oke. Nah, teman-teman nanti kita bisa buat tabel di sini perbandingannya antara jumlah ditonton dengan jumlah ini ya, engagement rate-nya. Berarti kita bisa pakai tabel kolom ya. Kita bisa pakai tabel kolom untuk melihat perbandingannya seperti yang ada di sini nih. Ini karena kebetulan sudah kita buat, tapi kita buat dalam bentuk tabel ya. Sisipkan chart, lalu kita buat, oke, kita buat kolom ya. Tidak ada data ya. Kita panggil datanya, rentang datanya. Oke, kita ambil yang ada di filter tadi. Kita lihat dia mana dia. Ya, yang ini sampai ini. Ya, oke. Nah, ini agregat bukan. Play count dan engagement rate, lalu di sini sudah benar ya. Oke, jadi ini nggak bisa langsung. Kenapa dia nggak bisa langsung? Teman-teman, karena dia jauh sekali ya, teman-teman. Dia sangat jomplang. Nah, ini dulu namanya normalisasi data nih, teman-teman ya. Normalisasi data. Jadi caranya kita bisa lakukan pada play count ini, apakah bisa diskalakan ya? Coba kita buat ke yang ini, sesuaikan. Kita buat sumbu, mana sumbunya? Ya, yang play count ya, ini ada yang play count, ada yang R. Nah, yang play count ini coba apakah ada skalanya ya. Oke, label tabel error. Sumbu vertikal. Nah ini teman kalau kita skalakan ini kayaknya bakal semua ya coba. 1000. Ya, jadi ini nggak bisa kita buat langsung. Jadi kita normalisasi teman-teman di sini saja. Di sini ya karena ini kan nilainya kecil ya. Jadi misalnya kita mau buat ini. Oke, kita tambah dulu kolomnya.
Tambah kolomnya di kanan lagi. Nah, kita normalisasi dia biar kelihatan. Kalau 7.000 ke 0,01 kan itu sangat jauh ya, sangat jauh sekali. Kita buat di ini tetap engagement rate ya, engagement rate. Oke. Engagement rate. Nah, kita mau ininya kita turunkan atau yang ini aja play count ya. Play count ya. Play count. Nah, di sini nanti kita buat dalam juta. Berarti kita bagi sejuta ya. Sama dengan ini bagi sejuta Towaga. Oke, Towaga. Oke. Jadi ini ya teman-temannya dalam juta. Ini jadi dalam juta. Kita akan tarik lagi tadi datanya. Edit diagram. Kemudian tarik datanya. Ini kita rubah supaya kelihatan ya. Play count. Oh, yang pisah. Yang pisah dia. Kemudian kita buka edit diagram. Kita tambah. Berarti jadi AB 9 ya. B9. Oke. Filter ada di AB9. Nah, ini sudah oke. Dia belum muncul. Kita pisah aja. Ada di sini. Filter. Kemudian teman-teman buka aja di sini. Sini sampai sini ya. Oke. Play count. Nah, ini kita ganti jadi play count. Oke, ini masih kelihatan. Cuman masih jauh ya. Masih jauh. Kita coba ambil sumbu X tentu pakai linknya mana ya? Web video URL. Oke. Kita butuh web video URL-nya. Harusnya dia dari web video URL-nya supaya tahu. Web video URL dari Y sampai sini, lalu oke. Nah, ini sudah ada. Sumbu X itu adalah web video URL. Agregat tidak perlu agregat. Nah, di sini play count tadi dan engagement rate-nya. Ya, kita mau lihat ini perbedaannya supaya ya lebih rata lagi, boleh kita bagi lagi ya filter. Ini kan 0,770% ya. Jadi dalam sejuta, dalam puluhan juta. Nah, ini baru bisa kelihatan nanti dia. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita melihat data di sini, ketika dia tinggi, ini bisa rendah ya. Ini yang video pertama. Nah, ketika dia turun, ini malah dia juga tinggi. Jadi dia tidak selalu jumlah tontonan ya, kesimpulannya tidak selalu jumlah tontonan itu berbanding lurus dengan engagement rate. Ini sangat penting sekali ya, teman-teman ya. Nanti tinggal buat keterangan ini play count-nya dalam juta ya, dalam puluhan juta. Jadi nanti mereka orang-orang tinggal membagikan saja. Tinggal membagikan saja ini hitungannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini kita taruh di sini. Ya. Taruh di sini, lalu kita edit diagram, lalu gaya diagram. Nah, ini kita push, kemudian kita push ya. Nah, ini warnanya nanti kita ganti-ganti boleh.
ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali bagaimana melakukan analisis. Ini masih banyak lagi ya, masih banyak yang bisa kita oleh dari sini nih. Kita belum pakai yang hari ya. Harinya munculin nanti teman-teman di mana hari apa aja yang rata-rata penontonnya itu paling tinggi. Ya, yang ini belum, yang ini belum. Jadi kita ini sekarang sudah jam 12.26 ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan lagi di besok. Besok jadi supaya kita tuntaskan ini pengolahan data kita ya. Nah, ini untuk link hari ini ya. Kita ganti dulu jadi Epify. Oke. Epify. Ini ya teman-teman. Oke. Silakan diisi presensinya. Oke, silakan open cam semua biar kita lakukan presensi. Silakan teman-teman dibantu. Siapa nih yang screenshot ini? Sadi, boleh dibantu? Siapa, Pak? Siap, dibantu untuk foto-foto kita ya. Oke. Silakan di open kamera semua. Tunggu sebelum. Udah ready, Sadi? Sudah, Bapak? Sampaikan ya kalau mulai 1, 2, 3 gitu. Ntar saya kunci dulu message-nya supaya nggak ganggu. Oke, silakan Sadi. Oke, untuk page pertama, semuanya 1, 2, 3. Oke, untuk yang bagian kedua banyak yang off cam sih, Pak. Ya, dibuka kameranya teman-teman ya. Di mana nih ya? Nggak apa-apa tetap off cam. Nanti biar kita lihat nih presennya siapa-siapa aja yang off cam ya. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Screenshot aja. Oke. Untuk yang bagian kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah, Bapak. Sudah semua ya? Oke. Iya, Bapak.